Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini akan berbincang dengan salah satu pemudi yang sangat inspiratif untuk kita semua. Kenapa? Karena beliau telah menerbitkan banyak tulisan yang sangat berguna, dan ini nggak abal-abal loh, tapi juga masuk di jurnal-jurnal bereputasi yang levelnya tuh sudah tingkat internasional. Siapakah dia? Beliau adalah Mbak Sania Nurdiana. Mbak Sania Nurdiana ini lahir di Lamongan 26 April 1996. Di usianya yang cukup muda ini, beliau telah selama 3 tahun terakhir ada penelitian, sebanyak 6 penelitian, pengabdiannya sudah ada 6, publikasi jurnal selama 2 tahun terakhir ada 8, kemudian publikasi artikel bidang lain ada 8 juga, dan menjadi pemakalah di seminar internasional sebanyak 5, serta buku yang telah ditulis ada 8. Saya benar-benar tercengang, jujur saja. Ini waktunya Mbak Sania, kenapa bisa disulap seproduktif ini ya? Jadi saya penasaran banget. Kok bisa ya Mbak? Gimana sih di usia muda ini bisa seproduktif ini? Silakan Mbak Sania. Ya, terima kasih Mbak Sofi sebelumnya atas kesempatannya untuk sharing-sharing di sini. Beberapa karya yang disebutkan oleh Mbak Sofi tadi tentunya bukan hanya karya yang dikerjakan sendiri, tapi beberapa karya publikasi artikel adalah karya dari kolaborasi. Jadi saya buka tipsnya, yang pertama adalah kalau ingin berkarya banyak adalah berkolaborasi, entah itu dengan teman-teman yang sebidang dengan kita atau berbeda bidang keilmuannya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau di buku, di karya di buku di situ itu disebutkan beberapa tidak ada yang sesuai dengan bidang saya. Bidang saya fisika, tapi belum ada buku fisika. Yang banyak adalah buku fiksi. Karena selain menulis ilmiah, saya juga suka menulis fiksi, dan itu yang lebih mudah untuk dibukukan saya kira. Jadi berangkat dari situ nanti mudah-mudahan bisa menerbitkan buku di bidang keilmuan saya. Amin, amin. Itu kemudian apa ya? Memanfaatkan waktu aja selagi muda, seperti Mbak Sofi ini yang masih muda juga sangat semangat untuk lanjut studi doktoral. Begitu juga dengan saya pengen ngejar Mbak Sania nih yang muda. habis ini dikukuhkan jadi doktor ya Mbak Sania. Sudah di tahap mana Mbak? Sudah sidang belum? Belum, saya sekarang ambil cuti. Jadi baru berjalan 3 semester. Semester 4 ini ambil cuti dulu, nanti kalau sudah selesai penetapan pekerjaannya, baru nanti bisa mendapatkan surat tugas untuk lanjut studinya. Oh gitu. Ini dengar-dengar jadi PNS dosen tetap di mana Mbak? Di Universitas Negeri Jogja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pendaftaran CPNS 2021. Luar biasa ya, sangat menginspirasi sekali di usia yang sangat muda ini Mbak Sania betul-betul dianugerahi dengan berbagai penelitian, pengabdian, serta menjadi dosen tetap PNS di UNY. Kemudian Mbak, dari semua tulisan Mbak Sania ini yang sudah diterapkan, diimplementasikan di lapangan, apa saja Mbak kalau boleh cerita? Kalau sudah diimplementasikan di lapangan, sebenarnya sebagian besar dari tulisan itu adalah karya dari implementasi di lapangan. Jadi kita melakukan implementasi dulu, kemudian datanya baru kita analisis untuk menjadi sebuah tulisan untuk dipublikasikan. Salah satunya kalau di bidang fisika, di bidang saya adalah pembelajaran berbasis program resitasi. Jadi semacam pendalaman materi di luar pembelajaran di kelas menggunakan istilah yang kita sebut dengan program resitasi, dengan feedback dan sebagainya, itu sudah terimplementasi juga, dan sampai saat ini juga soal-soal yang kami buat masih digunakan untuk pembelajaran. Selain itu di bidang yang di luar fisika, bidang penelitian yang saya bergabung dengan dosen
sastra Arab itu memang sudah teraplikasi dan sampai saat ini juga digunakan gitu, seperti misalkan literasi Al-Qur'an atau program BBQ dan sebagainya, itu masih diterapkan di tempat di mana kita mengembangkan itu. Masya Dan Allah. mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya, ya, luar biasa Mbak Sania. Nah, jadi saya betul-betul termotivasi ya dengan Mbak Sania ini, selain memang penelitiannya sudah banyak, tapi bermanfaat bagi masyarakat sekitar bahkan hingga saat ini. Kemudian Mbak Sania, dari passion penulisan ini, manfaat yang Mbak Sania rasakan, itu apa Mbak? Manfaat yang dirasakan yang pertama, bisa menulis karya itu rasanya senang. Jadi kayak ada sesuatu yang setidaknya bisa dibaca oleh orang, entah itu menginspirasi atau tidak, tapi mudah-mudahan menginspirasi. Yang kedua adalah ketika kita bisa membimbing atau mendampingi adik-adik kita atau anak didik kita untuk juga bisa menulis atau mempublikasikan karyanya, itu yang senang sekali. Dan kita bisa membimbing itu karena kita punya pengalaman lah. Pengalaman itulah yang terus saya gali supaya lebih banyak sehingga berbaginya juga bisa lebih banyak, seperti itu sih manfaat yang dirasakan. Baik. Jadi manfaatnya itu bukan hanya diri sendiri, tapi untuk masyarakat sekitar, serta bisa menginspirasi adik-adik generasi selanjutnya. Luar biasa. Mbak Sania, kira-kira pesan-pesan apa sih yang bisa Mbak Sania berikan kepada anak muda, buat kita semua, agar kita bisa produktif seperti Mbak Sania dan bisa memberikan dampak berarti pada masyarakat sekitar? Pesan-pesannya adalah fokus pada apa yang telah dipilih situ, nikmati dan syukuri. Nanti ketika kita punya impian untuk berkarya, kita punya keinginan untuk berkarya, semuanya akan mengikuti kalau kita itu menikmati prosesnya, seperti itu. Jadi terus belajar, jalani saja sekarang bidang yang ditekuni apa, nikmati dan syukuri, dan tetap punya impian untuk berkarya sebanyak-banyaknya selagi masih muda. Iya. Oh iya, yang paling penting tadi Mbak Sania kan kolaborasi ya Mbak. Itu gimana sih Mbak biar gampang berkolaborasi gitu? Apalagi dengan para pakar. Jadi kita bisa tertular ilmunya, sekaligus juga bisa berkontribusi. Terinspirasi. Iya, betul. Yang pertama tentu jaringan ya Mbak ya. Semakin banyak kita mengenal teman-teman atau mengenal orang-orang sekitar kita, bahkan bisa mengenal dosen selain dosen di bidang ilmu kita, itu jauh lebih bagus, sehingga kita bisa kolaborasinya tidak hanya di bidang kita gitu. Itu juga yang saya yang saya alami selama ini, dan memang berkah dari kita ikut sebuah kompetisi atau ikut sebuah kegiatan, kenal dengan banyak orang, akhirnya dari situ bisa kita kolaborasi. Dan saya kira teman-teman yang mendapatkan berkah untuk mendapatkan LPDP ini sangat luar biasa sekali, bisa bertemu dengan orang-orang hebat, nanti kolaborasinya bisa lebih kuat, jauh lebih bagus saya kira. Insya Allah. Luar biasa, Mbak Sania ini benar-benar memotivasi saya nih, menggebrak saya nih, ini saya dikasih kesempatan LPDP harus berjejaring dengan teman-teman yang lebih hebat di LPDP ini. Betul. Ya, mudah-mudahan saya bisa seperti Mbak Sania, bisa networking-nya lebih luas lagi, bisa berkarya juga seperti Mbak Sania. Demikian pula teman-teman semuanya. Baik teman-teman, mungkin ini video singkat yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua agar kita bisa belajar, terus menikmati passion, menikmati proses, terus berkarya untuk bangsa ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi abipraya negara, harapan negara yang besar, menjadi Garuda yang terbang tinggi, kuat, bisa melihat situasi dengan luas, serta bisa memberikan solusi untuk bangsa kita ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sania Nurdiana atas inspirasinya, ceritanya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.